Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin tuberkulosis yang dikembangkan Bill Gates. Hal itu jelas kepala negara menunjukkan komitmen Bill Gates untuk terus membantu penanganan penyakit endemik yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi asal Amerika Serikat, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta Rabu 7 Mei. Pada konferensi pers usai pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, Presiden Prabowo mengatakan sejak tahun 2009 Bill Gates telah memberikan hibah kepada Indonesia lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat, didominasi sektor kesehatan sebanyak 119 juta dolar AS. Bantuan yang diberikan tersebut terus berlanjut, di mana saat ini Bill Gates tengah mengembangkan vaksin tuberkulosis atau TB dan malaria. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi lokasi uji coba dalam penggunaannya. Dalam kesempatan yang sama, Bill Gates yang juga merupakan pendiri Gates Foundation menyampaikan bahwa penanganan TB dan malaria menjadi konsentrasi pihaknya, mengingat sejak tahun 2000 sebanyak 10 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia akibat diare, malaria, dan pneumonia. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So we're doing those trials in Africa and India and here. Very excited about that. TB is a great example of a disease that because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines. And so that's been one of our big focuses. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut pihaknya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan untuk memberikan tanda bintang kehormatan kepada Bill Gates atas dukungan besar yang diberikan terhadap Indonesia dan dunia. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.